Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EBIS B3 akan melakukan presentasi tentang analisis strategi bisnis Udemy Course. Kami dari kelompok EBIS B3 beranggotakan Christian Arinata NIM 1924 1010 1036, Karina Glorian NIM 1048, Ahmad Galeh NIM 1077, Adinda Yopi NIM 1092, dan Muhammad Wijayanto NIM 1096. Latar belakang, era teknologi membuat semua pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Di masa sekarang, keadaan cara tidak langsung memaksa masyarakat untuk menggunakan teknologi di berbagai bidang termasuk pendidikan. Gitu pula dengan website dan kursus online yang sekarang mulai berkembang dan menjamur sehingga memudahkan pelajar untuk menimba ilmu. Salah satunya adalah Udemy yang terus berkembang dan menambah materi serta jenis pembelajaran. Dengan memperhatikan banyaknya kompetitor Udemy, tentu Udemy perlu menyusun strategi bisnis agar dapat bersaing. Maka dari itu, kami melakukan analisis data untuk menyusun strategi bisnis yang dapat digunakan oleh Udemy. Selanjutnya, tujuan dari dilakukannya analisis ini adalah yang pertama untuk mengetahui manfaat analisis data untuk membantu penentuan strategi bisnis usaha, yang kedua untuk mengetahui cara mengelola data usaha dengan analisis data, yang ketiga untuk mengetahui strategi bisnis yang tepat untuk Udemy Course, dan kemudian manfaat dari analisis ini adalah yang pertama untuk menjadi langkah selanjutnya untuk menentukan keputusan bisnis dari Udemy Course, dan yang kedua menjadi sumber ilmu pengetahuan dalam hal analisis data. Dari dataset yang ada dapat diketahui bahwa terdapat 9.448 baris data. Data ini terdiri atas data berikut ini, yaitu ID course, titel, URL, keterangan pembayarannya, jumlah, rata-rata course-nya, Berikut ada 5 tahapan dari analisis data. Yang pertama, data collection, di mana kami melakukan pengumpulan data yang digunakan. Kedua, data cleaning and preparation, yaitu proses mendeteksi dan memperbaiki atau menghapus dataset, tabel, dan database yang tidak lengkap, tidak benar, tidak tepat, atau tidak relevan. Yang ketiga, exploratory data analysis, yaitu salah satu strategi dalam analisis data yang mana dilakukan eksplorasi dengan berbagai cara hingga suatu informasi yang masuk akal muncul. Pengaplikasian EDA tergantung pada konteks dan tergantung pada rincian analisis. Dengan EDA, data dieksplorasi dengan berbagai perspektif sehingga dapat dinyatakan bahwa EDA tidak terpaku pada suatu teknik yang baku. Keempat, data visualization, yaitu proses mengubah kumpulan data menjadi hal lebih sederhana untuk ditampilkan dalam bentuk grafis atau lainnya. Yang terakhir, menyusun strategi bisnis. Setelah visualisasi data telah dilakukan, maka tahap berikutnya adalah mengambil insight atau informasi dari visualisasi data tersebut. Informasi tersebut digunakan untuk dapat menyusun strategi bisnis nantinya. Tahap selanjutnya yaitu menyusun strategi bisnis. Setelah analisis dan visualisasi data, tahap berikutnya yaitu mengambil insight atau informasi dari analisis data yang telah kami lakukan. Nah, kami menyusun dua strategi bisnis untuk membangun dan memperbaiki posisi perusahaan dalam jangka panjang. Yang pertama ada price strategy. Meski telah menggunakan strategi promotional pricing atau memberikan produk dengan harga diskon yang kurang lebih konstan dari tahun ke tahun, ternyata strategi tersebut tidak memberikan pengaruh jangka panjang pada kenaikan jumlah pelanggan yang konstan. Menurut kami, perusahaan harus mengambil tindakan untuk kembali meningkatkan jumlah pelanggan dengan strategi yang berbeda, seperti menggunakan strategi price skimming atau menetapkan harga tinggi pada kelas kursus yang paling diminati pada awal periode, kemudian perlahan menurunkan harga tersebut dari tahun ke tahun untuk menjangkau lebih banyak pelanggan baru. Strategi ini sangat cocok diterapkan karena harga dalam sebuah course tidak selalu mempengaruhi jumlah pelanggan. Tentunya pelanggan memilih sebuah course karena mereka memang minat atau mereka butuh, bukan karena perihal faktor harga. Kedua, jika perusahaan memiliki finansial yang cukup baik, perusahaan dapat menggunakan strategi break even pricing, di mana menetapkan harga jual kursus di titik impas atau tidak rugi dan tidak untung. Tujuannya untuk mendongkrak kembali penjualan dan meningkatkan pangsa pasar. Kemudian strategi ketiga yaitu menggratiskan produk atau untuk menjangkau pengguna baru. Karena pada analisis sebelumnya ternyata Udemy Course 100% belum memiliki akses untuk kursus yang gratis. Kemudian ada strategi produk atau produk strategi. Yang pertama yaitu dengan mengetahui kebutuhan konsumen. Diharapkan Udemy Course ini meluncurkan produk pembaruan dengan tema sejenis dan yang paling diminati oleh pelanggan,
sehingga membuat pelanggan ini tidak mengubah keputusannya membeli produk tersebut. Dengan demikian, rantai tren data produk berlaris tidak akan pernah putus. Kemudian strategi kedua yaitu dengan menjaga kualitas produk unggulan. Setelah mengetahui hasil analisis data the top best scores, ternyata kursus terbaik seperti kepemimpinan, analisis data, jenis investasi pribadi, dan keuangan dengan menjaga kualitas produk tersebut, hal tersebut dapat menjadikan diferensiasi dan kelebihan untuk menjadikan produk tersebut lebih unggul dibandingkan kompetitor atau produk sejenis. Selain menjaga produk yang sudah ada, strategi ketiga yaitu perusahaan harus memiliki pembeda atau inovasi produk yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan produk yang sejenis. Penentuan inovasi produk ini dapat didasarkan pada riset sebelumnya seperti menggunakan word cloud atau text mining untuk memunculkan ide-ide secara visual, kemudian dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat melakukan analisis. Dalam perkembangan teknologi, semakin banyak aspek kehidupan manusia yang disisipi teknologi dalamnya, salah satunya adalah aspek pendidikan. Pada masa kini, berbagai macam kursus online telah dikembangkan, salah satunya yaitu Udemy Course. Dengan berlombanya berbagai kursus online, Udemy Course tentu perlu melakukan analisis data agar dapat menyusun strategi bisnis yang dapat mereka pakai, agar Udemy Course dapat menjadi yang terbaik di antara kompetitor lainnya. Tahapan analisis tersebut adalah melalui data collection, data cleaning and preparation, exploratory data analysis, visualization data, dan kemudian menyusun strategi bisnis. Dari dilakukannya proses analisis data tersebut, kami menyusun 2 strategi, yaitu strategi harga dan juga strategi produk. Strategi harga yang diusulkan yaitu price skimming, break-even pricing, dan strategi produk gratis untuk percobaan. Kemudian, strategi produk yang diusulkan adalah meluncurkan produk pembaruan dengan tema jenis yang paling dibutuhkan konsumen, menjaga kualitas produk unggulan, dan melakukan inovasi produk.